sekarang belum kelihatan. Sekarang mungkin belum kelihatan, makanya mungkin kita bisa bilangnya masih terlihat seperti yang season sebelumnya lah. Yeah. Tapi ya mungkin butuh waktu lagi kali, karena kan lagi-lagi dia masuk Alter Ego, ketemunya sama player yang mungkin dia belum pernah main bareng gitu. Jadi butuh waktu adaptasi tentunya, tapi ya harus secepat mungkin ya teman-teman dari Alter Ego ya. Karena sebenarnya kita bakal melihat draft game yang kedua, Lihan. Iya, game kedua. Ini kita bakal lihat lagi ya dari band picknya. Apakah Raven memang dia ini hero powernya juga di arah early, dan dia tuh kayak dibarenginnya sama Junyong gitu. Ya mungkin dari secara komunikasi dan juga rotasi bakal lebih enak mungkin, karena emang satu kepala kali ya, atau satu bahasa juga ya dari arah Raven dan juga Junyong. Tapi kalau ngomongin Raven dari Singapura, udah pasti Inggrisnya bagus lah teman-teman ya. Untuk komunikasi nggak bakal seberat itu. Sedangkan Alter Ego yang sebenarnya bawa pemainnya lebih kuat sih di ITUT, dia bawa dari main lane, terus dia bawa Zhen Shao X dari Nova ya, meskipun 2019. Cuman tetap aja dia punya pengalaman lebih, dia main duluan teman-teman. Nah tinggal sisanya aja nih, Indonya yaitu newbie, ya kurang lebih kalian tahu ayam lah itu. Terus ada Clausen dan juga pastinya Clausen newbie, lupa kan tuh lagi gue. Sama Decoy. Decoy. Ini bisa nggak ngikutin rotasinya dari dua pemain ini? Karena ITUT-nya harus benar-benar free hit banget. Dan ketika ITUT itu nggak disupport dengan baik, berat pastinya buat dia free hit. Dan Long langsung saja diamankan. Long untuk ITUT. Karena ini kan pemain China ya. Dia bilang tuh angka 1 itu sebenarnya dari bahasa Mandarin, I artinya. Ini Ersan, ITUT. Jadi namanya ITUT ya teman. Dulu kemarin kita sebutnya ini Wantut ya. Terus dia nggak nengok guys kemarin. Jadi dia bilang katanya nama dia ITUT ya. Dan Vesaka membawa Yuhuan Dharma. Gila, gue kangen banget lihat Yuhuan. Combo Yuhuan. Dan biasanya kalau kita lihat Yuhuan, Sakir, Yuhuan, Daidia kan. Tapi kan Daidia tadi udah dipakai. Jadi mungkin Yuhuan bisa jadi solo healer untuk Vesaka, bisa juga misalnya di combo dengan adanya Sakir nanti kalau memang mau ditaruh di area mid ya Yuhuannya. Dharma di posisi kelas lane. Dolia masih ada ini. Dolia juga bisa, yes benar banget. Tapi kalau kita ngelihat ya sekarang udah ada ini loh guys, aset previous Benfi, keren kan? Jadi kalian gak usah nebak-nebak tadi dia game 1 ngambil apa ya, Cie? Kita juga gak usah nebak-nebak, tadi udah ngambil belum ya? Iya. W Production, terima kasih ya. W. Semoga bakal ini ya lebih baik lagi tentunya ntar tiap seasonnya teman-teman. Ini berkat masukan kalian juga, terima kasih ya. Terima kasih. Buat komunitas-komunitas kita yang luar biasa. Alter Ego langsung ngambil Kara Mozi dan juga Main. Ini combo biasa ya, klasik ya, Long Mozi ya. Iya, Mozi sama Long ya. Main apa namanya? Poking. Iya, betul. Benar, Pokingnya bakal kuat banget. Sementara dari Vesaka ngambil Augren. Main kiri band, mereka bakal di hilangin ya, namanya jungle tank ya. Dun juga mungkin bisa saja di ban, tapi Dun gak enak sih ngelawan Yuhuan kayak gitu, gak Poking, susah bergerak. Cuman bisa aja tiba-tiba Alter Ego dari Zhen Shao-nya main Jing juga sih, main Assassin. Jing ya? Buat nge-trigger dia punya ini sih, Unending Sorrow ya. Apalagi udah ada Sisi kan dari Mozi Long. Sebenarnya enak sama Liang ya. Liang Frost gitu kan. Alter Ego buat main sama, tapi udah ada Mozi gak bisa. Tapi udah ada Mozi. Kalau misalkan dia pengen main Jing, cuma misalkan mau main Jing sendiri juga pun gak masalah. Kalau misalkan Zhen Shao-nya pede sama mekaniknya. Iya sih. Mungkin midnya bisa bawa satu sisi lagi sih menurut aku. Kayak mungkin misalnya kalau dia mau combo juga Gun Enmo itu juga oke banget. Iya, Gun Enmo. Tapi Nua oke. Ya, Nua juga masih oke. Cuma Nua itu emang nyebelinnya itu ya. Emang suka ngedorong-dorong aja gitu. Mozi Nua itu oke banget juga sih sebenarnya. Pokoknya jadi bakal kuat banget untuk sisi Alter Ego. Coba kita bakal lihat karena Alter Ego mereka nutup Nuanya, jadi nggak akan ada Nua. Gunmo masih kelepas, Lady Zen di sini. Lady Zen untuk menahan main harusnya, atau mungkin nanti tank jungler yang bisa dipick sama Alter Ego untuk beberapa hero dive-nya.
Iya, dan Lady Zen juga biar nggak di-pick sama AE sih kayaknya, karena ada Augran kan. Augran kan susah banget kalau misalnya ketemu sama Lady Zen, apalagi dari Alter Ego juga udah nutup Nua ya. Dia naik pick berarti ya. Yang tadi sebenarnya Nua juga bagus buat nge-counter Augran ya. Sebenarnya masih ada Frost juga sih yang cukup oke buat Alter Ego. Frost bisa kalau misalnya kamu combo sama Mozi lagi, ada Angela juga sebenarnya, Angela atau Ganmo tadi lah Angela yang bisa Ganmo. di setup sama Mozi itu sebenarnya cukup banyak ya. Tergantung Karena mereka kan- mau bawa burst atau enggak ya. Iya, mau bawa burst atau enggak, karena kan Augran yang bakal di lini depannya. Dan kalau Angela tuh nggak bisa diculik Truth Mantra sama Dharma kan, ketika dia punya Blazing Brilliance pastinya dia bakal ada shield, dia juga anti CC. Dan pick terakhirnya ada di Ganmo dan juga Musashi. Oh, langsung counter buat Augran juga ya. Di sini dengan efek Imperial dari sisi Alter Ego. Dan Vesaka untuk last picknya. Mereka mau bawa siapa yang berhadapan sama Long? Consort emang udah bakalan jadi draft biasa sih sebenarnya, counter biasa ya untuk Long sendiri ya. Tapi Marco Polo true damage untuk Vesaka. Wah, aku lebih suka pick Vesaka sih kali ini Han, entah kenapa. Vesaka ya, Marco Iya. Polo, Augran, Yuhuan, Dharma. Tapi aku lebih suka tetap masih AE sih kalau dari Kamu dia suka punya pick. combo Long Mozi sama Ganmo Ya ya? karena simple combo dan itu kayak mudah gitu ya. Untuk kayak Ganmo udah di setup Cannon Blast, seandainya Cannon Blast kena gitu aja. Kalau Cannon Blast yang nggak kena, ini hero-nya nih udah oke nih dengan dia Cannon Blast, punya Flaming Palm, punya Couple Blitz, instant kill Hara musuh. Aku lebih suka Vesaka sih, mereka team fight kuat banget. Punya Dharma, Augran ya bakal jadi frontlinernya Vesaka. Lady Zen support di area belakang. Jadi Lady Zen ini bakal jadi PR, gimana caranya Mein bisa nyulik Lady Zen nanti. Tapi memang Genwit jago sih guys, positioning sama dia punya skill shotnya oke. Iya. Ya, kita bakal melihat aja kali ini apakah dari tim Vesaka bisa kembali lagi memenangkan game atau Alter Ego akan menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Karena kedua tim nampaknya ya pede-pede aja sih. Iya. Iya kan, Sebenarnya kelihat draftnya si Han ya, kan itu kan coachnya Mahadewa yang season lalu kan. Iya, Spring. Bagus banget sebenarnya. Iya. Bagus, cuma ya lagi-lagi harus didukung sama player dan lagi-lagi gameplay 5-nya sih. Iya, mengaplikasikannya tuh gimana gitu. Iya. Gameplaynya seperti apa? Ketika pick dikasih, gak sempat buat ngasih game plan. Bisa kan problem di situ kan? Iya, karena waktunya Picknya terlalu bagus cepat sih. tuh. Waktu terlalu cepat. Seandainya ini dia dikasih pick hero-hero yang gak pernah dipakai di latihan, ya bakal bingung sama gameplaynya. Dan juga sebenarnya ketika picknya sama, gameplay bisa aja berbeda ketika lawannya itu beda hero. Pasti. Iya dong. Pasti. Jadinya ketika Makanya gameplaynya harus jelas. gameplaynya harus jelas. Entah lo kayak gimana-gimananya ya. Mungkin ya coachnya bukan coach yang jelek, picknya bagus dari Han ini waktu di MHD atau Mahadewa dari season spring kemarin juga bagus. Sebenarnya nggak jelek sih. Nggak jelek, bagus aja picknya. Tapi sebenarnya ada beberapa pick waktu dia di Mahadewa yang cukup jadi pertanyaan buat aku sih. Cuma untuk masuk ke hari pertama ya, match pertama kita, Han bawain draft yang oke. Tinggal lagi gimana aja nih Alter Ego untuk bisa lagi-lagi ya. Inisiasinya harus sesuai dengan arahan dari coach. Ya, kita bakal lihat aja teman-teman, apakah Alter Ego kali ini akan kembali. Kalau di Mahadewa kan dulu emang Leo-nya agak kurang ya sebenarnya ya. Iya, Dan Mons kan juga nggak main waktu itu. betul. Jadi ya kita bakal lihat lah dari Alter Ego yang lagi tertinggal 1 poin karena Vesaka mereka sedang unggul kali ini. Dan apakah game kedua ini akan jadi game terakhir untuk Alter Ego? Yes, aku nggak bisa nutup atau mungkin kayak ngebahas dulunya Hanjager di Alter Ego ya. Karena Iya. gameplay Hanjager kayak masih terlihat lebih oke untuk saat ini. Dibandingkan Karena newbie. Dibandingkan newbie, karena masih game 1. Cuman kan aku nggak tahu di belakang mereka seperti apa trialnya kan. Iya, betul. Karena kenapa newbie bisa ada di Alter Ego berarti kan karena trial, mungkin karena keputusan dari arah coachnya juga. Dan mungkin Hanjagernya performanya turun karena waktu dulu Hanjager juga nggak buruk-buruk amat. Tapi Iya. kalau misalnya kita ngomongin mekanik, memang Hanjager udah kayak bisa dibilang player yang udah old banget. Iya, dia player yang punya pengalaman jauh lah ya. Iya. Dibandingkan dengan newbie yang mungkin dulunya kan dia di Nemesis ya. So, kita bakal lihat seperti apa. Vesaka 1-0, Alter Ego tertinggal. Apakah ini bakal jadi kekalahan pertama yang cukup telak untuk Alter Ego? Lagi-lagi kita bakal melihat kali ini justru dari E2T ya, bareng sama Decoy yang start dari area mid terlebih dahulu. Dan Langsung galak main ya. iya, makanya mereka coba untuk mengaplikasikan hal yang sama ya di game kedua kali ini, tapi bakal ditahan sama Yuwon dari seorang Genmid, bakal di zoning aja. Tadi jungle-nya untuk fireback-nya sempat dipegang sama pemain-pemain dari Alter Ego, jadi agak akan ada sedikit ketinggalan dari XP beberapa dikit lah untuk pemain-pemain Vesaka. Bahkan dari arah Armadillo dicolong ya sama Lady Zen. Coba galakin lagi, ada Ocean of Tears dibuka kali ini. Dari Decoy bakal coba untuk menghindari Mon full tempo, Cannon Blast sekali lagi ke arah Raven.
Karena emang dari Vesakanya mainnya juga cukup unik. Mereka naruh Raven di arah top lane yang pasti bakal sulit banget buat main. Dan itu dia, volley kick bakal dibuka, langsung dihantam ke arah tembok. Dan first blood didapatkan oleh Alter Ego. Ini berbeda dengan di game sebelumnya. Bahkan di bagian mid lane langsung diangkat juga Control of Soul. Gak bakal ngasih heal karena udah kena satu buah. Duel to the death dari Rajan Sao 2-0 di early untuk Alter Ego. Baru bangun Kak Alter Ego. Sekarang game kedua terlihat galak. Dan kali ini dari Vesaka kehilangan 2 poin di 2 menit pertama mereka. Dan Raven di posisi yang gak nyaman banget nih, bener-bener harus di backup secara cepat oleh pemain-pemain dari Vesaka. Junyong kayaknya udah boleh nih main rotasi bareng sama Raven, karena Raven bakal ketinggal dari segi level nantinya. Karena dari posisi ETUT tadi ya yang dapetin poin kill first blood-nya ya. Dapetin first blood-nya dan dia juga di babysit ya kali ini sama Diko ya, diikutin terus untuk nge-press Raven ya, karena Ravennya cukup carry. Couple Blades enhance kali ini. Dan juga mengusir mundur aja Nev dan juga Genmit. Sekarang back to farm, Dharmanya juga kelihatan agak sulit. Dia di arah bawah ketemu sama Ganmo gitu kan. Terus sekarang harus berhadapan dengan main yang juga agak sulit buat teman-teman dari tim Vesaka. Dan lagi-lagi Flaming Palm dan juga Cannon Blast combo menuju ke arah Raven dan juga Junyong. Ini berat, ini kayak combo yang bener-bener kayak mudah banget. Apalagi kalau misalkan Decoy Cannon Blast-nya connect mulu. Iya, tapi ini aku suka ya decision making dari Alter Ego. Mereka tahu Raven-nya start di atas di area class lane. ETT-nya ngelakuin hal yang sama. Jadi dia biarin si Raven-nya ini nggak main nyaman dari awal. Dan bukan kayak ETT-nya yang bakalan fokus ke area bawah gitu untuk berhadapan sama Dharma. Dia juga nggak mau kayak berhadapan sama Dharma. Bisa aja di flash, truth mantra gitu kan. Jadi dia ngebiarin Clausen yang pindah ke bawah untuk berhadapan sama Dharma. Dan dia yang 1v1 sama si Raven nantinya. Dan bagusnya sebenarnya karena longnya mulai dari mid sih. Itu iya, itu juga. Jarang dilakuin ya. Long di arah mid lane. Long Mozimit ya? Iya, long Mozimit tuh jarang banget kelihatan guys. Biasanya udah di farm lane. Dan mereka juga pasti nggak nebak dong. Kalau Marco Polo-nya main di arah top lane. Dan sekarang lagi-lagi di bagian top lane. Udah ada Junyong yang bakal diusir. Kita lihat dari arah map aja. Dan Couple Blades enhance dari Newbie. Hampir menemukan Raven. Sayangnya kali ini dia dapat dan Clausen harus fleeing danger untuk melarikan diri begitu saja. Hampir dapetin kill. Tapi sayangnya nggak bisa dilanjutin. Gila itu Raven bener-bener dikasih main gak nyaman sih. The pressure abis-abisan dari awal di lane atas di press. Pindah ke mid juga diincar abis-abisan. Tapi ini ya, jadi pembuktian buat Newbie kalau gun mode tidak seburuk itu. Betul sekali. Kena ya dari tadi ya, dan tanpa Cannon Blast. Tapi sayangnya dari ITUD-nya kena Truth Mantra di saat Tyrant ini up. Dan Clausen bersama dengan Jansa udah bakal maju. Dan tiba-tiba Nev datang dan Tyrant diamankan di tangan Vesaka. Itu dia Genmit dengan segala kemampuannya, bahkan Crimson Buff bakal diamankan. Sediani disuruh keluar juga membuat Decoy. Dan juga Newbie harus mundur. Ini titik balik Vesaka sih. Mereka masih maksa buat ngambil Tyrant di set, activity-nya juga nggak ada. Dan juga ya di depan Nev yang bisa ngasih Conductor of Soul dan dia tank. Dan Sao harusnya nggak bikin full tank juga. Dan sayangnya Decoy, Cannon Blast kemana? Masih ada minion wave di depan sana. Dan juga dari Genmit bakal coba untuk follow up. Ocean of Fist dibuka juga, Cannon Blast udah masuk lagi connect menuju ke arah Junyong. Cuman sayangnya Junyong masih bisa melarikan diri. Gila itu thanks to flashnya Genmit sih. Dia flash langsung destructive di latch ya kan. Ocean of Fist keangkat 2. Langsung di-secure Tyrant-nya sama pemain-pemain Vesaka. Dan Alter Ego harusnya nggak expect tiba-tiba Genmit ngebuka flash kayak gitu. Main agresif. Kali dari di area bawah, dari ETUT. Pressure yang sama, Cannon Blast on point dari Decoy. Max nyebelin itu guys, ketemu Mozi di area Rom. Meskipun Mozi bukan tank yang tebel kayak Zhang Felianpo ya. Cuma kalau skill shotnya kena terus, wah itu kalian yang berhadapan sama Mozi itu bakal se-annoying itu guys. Se-annoy itu sama Mozi. Emang power hero-nya di Cannon Blast ya? Iya, Cannon Blast-nya. Jarang banget nih inside the box tuh dipakai buat maju kalau misalkan momennya nggak pas. Makanya dia pakai itu buat main long range-nya dari tadi buat bikin annoying musuhnya gitu. Cannon Blast, Flaming Palm, terus dikasih Couple Blades. Itu bisa dimanfaatin sampai late game itu sebenarnya. Iya. Dan bakalan kena lagi pressure-nya, pokingnya kayak begitu terus. Dan sekarang Raven tiba-tiba berada di area atas. Coba untuk ngambil ke arah tower objektif terlebih dahulu. Sementara kali ini Raven juga tahu banget dia kayaknya masih butuh item deh at least nih. Butuh item karena memang sedikit ke pressure ya tadi di 3 menit awal. Dan sekarang masuk menit yang ke-6 ada satu buah pergerakan yang cukup cepat dari pemain-pemain Vesaka. Mereka coba untuk ngincer ke arah ETUT tapi kayaknya gagal deh. Masih bisa mundur.
Dan gak mau terlalu maksain juga sebenarnya. Masih punya infinite fastness tadi ETT-nya. Jadi kayaknya sebenarnya emang gak mudah juga ya buat Vesaka untuk bisa langsung all in ke arah ETT. Cuman zoningnya kuat ya ketika ada Ocean of Tears dari Gen Mid. Terus Path of Passing Neve kan juga di arah belakang tower kan. Jadinya ngebuat pressure-nya ganda gitu kan. Jadi ngebuat tim Alter Ego nggak bisa buat dia defense. Untungnya masih ada trade tower di bagian top lane juga berhasil diambil sama Clausen kali ini. Tapi dari arah segi network gold sudah diungguli oleh Vesaka untuk kesekian kalinya. Overlord juga nggak bisa diamanin. Decoy hanya bisa memberikan cannon blast dan Bal udah mulai coba untuk nge-trap. Dia ada di tengah. Bakal coba untuk melakukan satu buah Formlessness kan. Tapi ini targetnya agak berat karena mid lane-nya ya deket sama tower tadi. Iya, mereka mau coba untuk main aman aja sih dari Alter Ego. Dan kelihatan sih dari kedua belah tim mereka coba untuk tarik ulur Kating aja. Bahwa masih butuh space untuk create momentum ya. Karena gimana pun lagi-lagi nih draft seperti ini Vesaka bener-bener butuh momentum Truth Mantra atau mungkin destructive blast lagi dari seorang Genmite. Passing dibuka, digebukin. Duel to the death, is at the box. Nef gak bergerak. Lepas HP kali ini dan Junyong masih punya Unending Sorrow. Harusnya masih bisa selamat. Clausen masih split push. Cuman itu trap yang benar-benar ngagetin buat Nef. Jump scare. Tapi menurut aku padahal dia buka Path of Passing di sana. Kenapa nggak ditunggu kelar dulu untuk kasih vision duluan ya? Biasanya emang dia gitu. Udah nyebrang duluan. Emang biasa gitu kalau augran-augran yang sekalian nyebrang. Iya sih, tapi sayang banget langsung di trap 3 orang. Dan kali ini Genmite harus ngebuka satu buah flashnya. Di follow up dengan cukup cepat. Raven maju ke dari belakang. Kali ini langsung Fever Barrage mengarai ke arah 2 pemain. Zensao tumbang. Double kill diamankan oleh Raven. Sementara bakal coba untuk mengejar ke arah ETT yang masih punya infinite fastness untuk mundur Vesaka. Ternyata membalaskan kematian temannya itu Nef dengan trade yang lebih diuntungkan. Wah, Raven emang jago banget guys. Ravennya jago dan Genmite juga jago. Udah kali ini Bal bakal coba untuk ngambil satu buah buff biru dan Clausen maju. Dia masih punya flash untuk menghindar Raiding the Wind dari IQT. Bakal coba untuk mengusir mundur terlebih dahulu. Dan kali ini dari teman-teman Vesaka bakal coba untuk mulai Tyrant. Yes, dan kita bakal melihat tentunya Vesaka mereka udah mulai bisa pegang at least setengah nih map controlnya. Jadi dari Alter Ego mesti lebih aware lagi sama trap-trap dari Brush di area mid tentunya. Karena Vesaka udah punya apa ya, udah punya momentum sih. Ravennya udah mulai kelihatan sakit. Oh ini makanya aku bilang tunggu Path of Passing-nya ngebuka kasih vision dulu, Nef baru mungkin bisa nyebrang. Harus agak sedikit sabar juga sih dari Nef. Tapi untungnya Ravennya peka banget sih. Fever Barrage kena 2 langsung hilang pak. 2 pemain dari Alter Ego. Karena dia punya Purify juga sih, nggak bisa di cancel. Dan juga tadi emang Genmite juga oke sih. Dia buka apa namanya destructive deluge-nya bener-bener kayak di choke point banget, nggak ngebikin Alter Ego bisa langsung ke Black Clean. Dan kali ini dari arah Dharmanya Bal juga udah nge-trap di bagian semak bawah yang nggak kecek kali ini. Bal udah buka Truth Mantra dan Infinite Fastness keluar, Conductor of Soul. Dimana dari arah newbie bakal coba menghindari Moonful Tempo di arah depan. Kita lihat Clausen masih cukup lama untuk menuju ke arah fight. Bakal hancur tower mid lane harusnya, tapi udah bakal ditangkap sama Clausen. Dia nangkep Dharma, bukan target yang ideal. Tower akan hancur, destructive deluge sekali lagi. Bahkan ada enhanced couple blades yang gak berasa dari newbie. Untungnya wave dari Alter Ego ini cukup dapat ya di atas ya. Jadi mereka bisa buat cicil ke arah towernya, membuat Vesaka ini sedikit ngerem untuk ngegas langsung ke arah pertahanan milik tim Alter Ego. Ini Decoy sama Clausen-nya mesti gerak barengan gak sih? Yang satu coba untuk ngincer belakang, Decoy-nya coba untuk dapat momentum flash dan juga nangkap satu pemain gitu pakai ting inside the box, di follow up langsung sama pemain-pemain dari Alter Ego. Karena menurut aku agak sulit ya, karena Alter Ego kan mereka nggak bawa pure tank yang bener-bener tank banget nih. Jadi agak sulit sih. Sementara Junyong kan mungkin bakal lebih sustain ya karena dia punya heal kan. Tapi di flash dari Junyong coba untuk memberikan efek stun sedikit kali ini. Dengan full temponya sempat sedikit ada stun ke arah Zensao, tapi pemain-pemain Vesaka udah mulai disengage. Mereka nggak mau terlalu maksain teamfight karena tadi nggak dapet ke arah objektifnya. Untungnya tadi dari arah Zensao juga pakai Illuminating Slash. Iya. Bisa Truth Mantranya balik tuh connect karena itu kan imun sisi ya, jadinya nggak kena tuh ultinya Dharma. Cuman tower bawah juga hilang kali ini. Cannon Blast dari Decoy-nya miss. Crimson buff akan dimakan oleh Nef. Kali ini Raiding the Wind, Flaming Palm. Ocean of Tears di setup. Path of Passing dibuka untuk melarikan diri. Clausen selalu mengincar Dharma. Gak salah sebenarnya dari Clausen, karena emang dia harus nangkep Dharmanya. Biar Dharmanya nggak dapetin momen Truth Mantra ke arah teman-teman dari Alter Ego. Kayak siapa ya waktu di KWC ya? Aduh itu lupa lawannya waktu itu Nova Swan yang pakai mainnya. Oh iya. Dharmanya aku lupa dari mana. Ini apa namanya?
Tim Oji. Dharma ya. Oh iya Oji. Oh, itu bagus banget ya. Itu Dharma benar-benar gak dikasih momentum tuh. Jadi ya nggak salah ya dari Clausen ya untuk nahan Ball nih. Karena Ball penting itu peranan dia untuk ngebuka Third Mantra momentum. Twisted Minds. Oh Twisted Minds. Yeah. Udah lama ya maaf. Udah lama tapi ingat aku. Ya aku juga ingat tuh. Karena gak mau bahas terus. Tapi kali ini Alter Ego bakal ngasih pressure dengan adanya overload yang berjalan di area bawah. ETUT bakal fokus untuk ngambil ke arah objektif aja. Nev ngebuka Vision dengan satu buah Path of Passing. Tapi di area bawah juga dilakukan hal yang sama dari sisi Vesaka dengan ngirim Raven dan juga Jenyong. Sementara ada zoning yang bakal dilakukan sama main-main dari Vesaka. Di zoning balik kali ini maju ke depan dari Zensao sendirian. Dan bahkan Fever Barasi dari seorang Raven memang gak kena ke arah Clausen. Tapi satu pemain udah mulai hilang dan ETUT terlalu cepat sepertinya ngebuka ke arah Infinite Fastness. Kok gak ini ya? Kayak sendiri-sendiri ya. Iya ya, tim fightnya nggak senada gitu dari Alter Ego. Mereka tujuannya hanya mengincar Raven karena Raven yang carry kayak dari tadi dari tim Vesaka, dan Ravennya benar-benar diincar tapi dia punya Purify teman-teman. Dan kali ini Cannon Blast-nya nggak dikeluarkan dari Ocean of Tears, lagi-lagi Destructive Deluge, Sting is in the box di cancel. Langsung ke Daughter of Soul dan dia katakan Soul Resonance. Alter Ego diruntuhkan pertahanannya satu persatu oleh tim Vesaka teman-teman. Ini akan menjadi mimpi buruk untuk mereka. Karena tim Alter Ego kembali dipaksa untuk melakukan defense, misalkan 3 high ground. Dan sama sekali gameplaynya masih belum kelihatan Alter Ego. Wah itu buru-buru banget sih sebenarnya. Dia duel to the death, terus gagal, Raven yang gak ketangkep. Ya meskipun Ravennya akhirnya Fever Barasi juga kena ke arah Clausen ya. Cuma pas posisi dari season sampai mati, Clausen udah disengage, titiknya baru masuk. Terus karena dia ngeliat teman-temannya pada disengage, mau gak mau dia jadi buka Infinite Fastness. Banyak banget resource skill yang keluar dari pemain Alter Ego. Tim merah mengeliminasi Sayang banget sih, tadi emang mainnya juga dicok poin dan Marco Polo punya Purify, jadi kayak duel to the death itu bisa di dodge gitu. Marco kan bisa ini juga ya ngedash buat balik ya, jadinya emang di situ susah buat ditangkap. Untuk incakan Raven kayaknya mendingan main zoning karena kan mereka main zoning bukan hero all in gitu ya. Kayak Cannon Blast sama couple blades-nya harus masuk dulu nih. Iya. Harus manfaatin pokingannya buat nge-kiting musuh, tapi dengan mereka mainnya all in tidak sesuai hero yang di-pack sama Coach Han. Jadinya agak berat di sini. Mungkin awalnya oke tadi mereka mainnya poking, tapi sekarang pada all in yang nggak jelas sama sekali dan akhirnya nggak jalan gameplaynya buat Alter Ego. Dan mereka agak susah sih sebenarnya buat main tim 45 ya, karena menurut aku kayaknya lagi-lagi yang seperti yang kita udah bahas, Cannon Blast-nya belum kena, nggak ada combo sama Gun Enmo, mereka nggak bisa untuk main skirmish culik satu gitu. Ya. Tapi kalau misalnya itu connect, mereka bisa culik satu, mungkin itu bisa jadi game plan buat Alter Ego. Cuma sayangnya Zensao-nya udah sering banget untuk ngebuka duluan. Clausen-nya coba untuk mendapatkan momentum juga sulit. Karena sebenarnya menurut aku ya, targeting mereka nggak cuma cukup ke Raven sih, karena Genmid ini bakal jadi PR loh. Kalau posisi dari Lady Zen-nya free banget ngasih Destructive Deluge, Ocean of Tears, dan nggak bisa di-expect sama pemain dari Alter Ego nantinya. Yes, dan masih berlanjut warnanya kali ini Jenyong bakal buka dengan satu bomber full tempo dan juga Tragic Beauty. Dari arah Crimson Buffet berhasil diamankan juga oleh Nev. Tyrant terbuka tanpa ada kontes sama sekali. Clausen hanya bisa nge-split push di bagian top lane. Bahkan gak ada overlord yang bisa mereka amankan. Ada Primal Bond memang kali ini karena naga dari Vanguard besarnya masih belum dikeluarkan oleh Nev. Cuman ya gak masalah, mereka mau ngambil Tyrant juga. Perbedaan goal cukup jauh. Perbedaan kill juga dipegang sama Vesaka. Bahkan kayak zoning di depan gak takut sama sekali Genmid. Misalnya Junyoungnya punya Mournful Tempo, dia punya Unending Sorrow, dia punya Radiance juga buat nge-slow musuh. Jadinya buat membuka map sebesar itu udah enak banget buat Vesaka. Iya, map controlnya udah terlalu jauh ya dipegang sama Vesaka ya. Tersisa 3 high ground aja untuk Alter Ego. 6 tower sudah dikantongi sama Vesaka dan sekarang naganya sudah mulai berjalan juga masuk ke area base. Poking damage dari pemain-pemain Vesaka meskipun cuma ngebawa Yuhwan ya. Tapi senyebelin itu dengan Mournful Temponya. Dan apalagi posisi dari Genmid nih lagi-lagi seperti yang kita udah bahas di pregame kedua ya. Emang ini pemain yang posisinya bagus, susah banget untuk diculik. Dibuka lagi satu buah Destructive Deluge dan bahkan Yubi hilang dengan satu jentikan jari. Masih ada Illuminating Slash dan tower high ground gak bisa di defense. Ada Vanguard yang masuk di bagian bottom lane dan juga mid lane kali ini yang bakal dihancurkan oleh Vesaka tentunya. Zensao mencoba untuk bertahan di Vanguard berserang coba di clear, tapi Raven masuk dengan satu buah Fever Barrage. Sayangnya gak bisa dikonfirmasi atau di counterplay oleh teman-teman dari Alter Ego. Bahkan Clausen yang mencoba untuk bermain sendirian, dia harus mendapatkan damage barah. Tim Vesaka membuat Clausen pun hilang, tinggal decoy sendirian. Ada naga besar di sana, tinggi side the box, langsung di cancel dan langsung dijatuhkan begitu saja. Kristalnya akan diambil alih oleh Vesaka dan Vesaka mengambil poin 2-0 bersih atas Alter Ego.